Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi dan selamat siang teman-teman mahasiswa. Pada pertemuan kita yang ketiga kali ini, kita akan membahas materi mengenai persamaan diferensial, khususnya persamaan diferensial orde 1. Persamaan diferensial itu adalah suatu persamaan yang memuat turunan-turunannya atau memuat derivatif-derivatifnya. Sekurang-kurangnya satu derivatif dari suatu fungsi yang tidak kita ketahui. Bisa diperhatikan pada contoh yang pertama, dy per dx sama dengan cos x. Nah, x di sini itu disebut sebagai peubah bebas atau independent variable. Kemudian y-nya itu adalah peubah tidak bebas atau dependent variable. Contoh lain misal ada dz per dy, berarti y-nya adalah independent variable, kemudian z-nya itu adalah dependent variable. Kurang lebih seperti itu. Nah, jika dalam persamaan diferensial tersebut hanya ada satu peubah bebas dan derivatifnya biasa, maka persamaan itu disebut sebagai persamaan diferensial biasa atau persamaan diferensial ordiner. Jadi kalau semisalnya di sini gitu ya, di y-nya itu hanya satu peubah bebas, fungsi dari satu peubah bebas, maka dia disebut persamaan diferensial biasa. Contoh, misal kita ambil contoh yang kedua ini. Di sini berarti y-nya hanya diturunkan terhadap x. Ya kan? Berarti y-nya mempunyai satu y-nya itu merupakan fungsi dari satu peubah. Atau contoh yang kedua. Ini di sini juga sama, y-nya ini hanya diturunkan terhadap x saja. Istilahnya gitu, diturunkan hanya terhadap x saja. Pun sama dengan penulisannya yang seperti ini. Kalau yang pangkatnya ada y, pangkatnya petik 2, itu berarti kalau misalnya y-nya petik 2 itu sama dengan d kuadrat y per dx kuadrat. Berarti y-nya hanya diturunkan terhadap x. Makanya dia disebut dengan persamaan biasa atau persamaan ordiner. Sama halnya dengan yang ini. Kalau misalnya y-nya petiknya 1, berarti dia itu sama dengan dy per dx. Y-nya hanya diturunkan terhadap x. Hanya satu fungsi peubah. Disebut dengan persamaan biasa atau persamaan ordiner. Nah, sedangkan jika dalam persamaan diferensial tersebut terdapat dua atau lebih peubah bebas atau independent variabelnya lebih dari dua gitu ya, dua atau lebih gitu ya, maka persamaan tersebut disebut dengan persamaan diferensial. Contoh misal nih, y itu merupakan fungsi dari x dan z. Misal berarti kan ini berarti kalau misalnya kita tulis contohnya misalnya d y per dx misal dikurang, saya tulis tempat lain dulu. Misal untuk contoh yang di sini misalnya yang atas ini, berarti dy per dx misal ditambah dy per dz, berarti y-nya itu diturunkan terhadap x, diturunkan terhadap z juga gitu. Contoh lain, misal yang ini, berarti z-nya itu diturunkan terhadap x, diturunkan terhadap y. Karena diturunkan terhadap lebih dari satu gitu ya, dua atau lebih gitu ya, atau independent variabelnya dua atau lebih, maka disebut dengan persamaan diferensial. Ingat aja di bawahnya, kalau di bawahnya ada dua atau lebih, berarti dia parsial. Kalau di bawahnya cuma ada satu jenis, ada x doang gitu, berarti dia disebut dengan persamaan biasa. Oke, berikutnya. Nah, ini ada beberapa contoh gitu ya. Ini ada beberapa contoh. Kita mengidentifikasi dulu. Misal contoh yang pertama. Contoh yang pertama di sini dia disebut persamaan diferensial. Kenapa? Karena y-nya ini hanya diturunkan terhadap x. Ya kan?
Terus, nah di sini saya ada menambahkan keterangan dia cuma tidak hanya persamaan diferensial biasa, tapi ada orde 2. Orde itu adalah maksudnya adalah orde atau tingkat dari suatu persamaan diferensial itu ditentukan oleh tingkat derivatif tertinggi. Misal, untuk contoh yang ini gitu ya, kenapa dia disebut dengan orde 2? Karena tingkat derivatif tertingginya itu adalah ini. Karena y-nya itu dipetik 2, itu ditulis juga dengan d kuadrat y per dx kuadrat. Berarti derivatif tertingginya berapa? 2. Berarti dia orde 2. Contoh lagi yang kedua, contoh yang kedua ini. Ini persamaan diferensial biasa karena hanya punya satu independen variabel, yang di bawahnya hanya satu, berarti dia biasa. Ordenya kenapa satu? Karena tingkat derivatif tertingginya itu satu, dy per dx, berarti kan cuma satu nih di sini. Makanya dia disebut dengan orde 1. Kemudian contoh lagi yang berikutnya, yang nomor 3, dia disebut persamaan diferensial biasa. Kenapa? Karena hanya diturunkan terhadap x saja, atau independen variabelnya itu cuma satu. Kemudian kenapa disebut dengan orde 2? Karena tingkat derivatif tertingginya itu adalah pangkat 2. Nah, yang membingungkan di sini kenapa? Kenapa dia disebut 2 sementara di sini ada 2 pangkat 3 gitu ya. Nah, sebenarnya dalam persamaan diferensial gitu ya, untuk contoh yang ini cara penyebutannya adalah persamaan diferensial biasa orde 2 tingkat 3, pangkat 3 gitu ya. Meskipun dia ordenya dipangkatin berapapun, masih disebutnya dengan orde 2 karena yang dilihat adalah tingkat derivatif tertingginya. Berikutnya, contoh yang keempat. Kenapa disebut biasa? Karena kalau misalnya kita ubah persamaan yang keempat ini gitu ya, kita ubah dalam bentuk dy dx gitu ya, dy per dx, kita manipulasi persamaannya, bisa kan? Bisa aja. Di sini berarti coba kita tuliskan dengan yang lebih rapi. Berarti kalau misalnya ini kita ubah persamaannya gitu ya, kita susun ulang, berarti dy per dx sama dengan yang dikalikan x itu adalah x kuadrat plus 2y per yang di bawahnya yang ini 2x pangkat 3 min y kuadrat. Kan kali silang kan istilahnya. Nah, berarti kan y-nya ini diturunkan terhadap x saja atau independen variabelnya hanya satu. Berarti dia disebut dengan orde 1. Gitu ya. Karena dia diturunkan hanya terhadap x saja, maka dia disebut dengan persamaan diferensial biasa. Ordenya berapa? Orde 1 karena pangkat d-nya yang tertinggi di sini adalah 1. Kemudian contoh lagi yang terakhir gitu ya. Kenapa ini disebut parsial? Karena dia selain diturunkan terhadap t, dia juga diturunkan terhadap x. Ingat, kalau dia diturunkan 2 atau lebih independen variabel, 2 atau lebih, maka dia disebut dengan parsial. Nah, ordenya orde berapa? Berarti lihat aja pangkat yang tertingginya gitu ya. Karena dia pangkat tertingginya adalah 2, berarti ordenya adalah orde 2. Itu cara mengidentifikasi gitu ya, ini persamaan diferensial jenis apa gitu. Oke, berikutnya. Nah, ada yang dinyamakan dengan penyelesaian persamaan diferensial. Penyelesaian persamaan diferensial itu adalah suatu persamaan yang memenuhi suatu persamaan diferensial. Contoh, kalau kalian bingung, contoh, kita masuk contoh. Misal, diketahui persamaan diferensial d kuadrat y per dx kuadrat ditambah dengan dy per dx min 6y sama dengan 0. Apakah y sama dengan c1e pangkat 2x plus c2e pangkat min 3x merupakan penyelesaian persamaan diferensial di atas? Jadi kita ditanya, kita punya persamaan diferensial, penyelesaiannya apakah ini gitu. Nah, caranya untuk menguji apakah itu merupakan penyelesaian atau enggak, caranya sangat sederhana. Pertama, kita ambil jalan mundurnya gitu ya. Apa kita ingin mengidentifikasi apakah ini penyelesaiannya apa bukan? Berarti kita tulis lagi di sini.
Kita tulis terus kita jalan mundur. Di sini kan ada dy dx. Berarti persamaan y ini kita turunkan terhadap x. Berarti persamaan ini kita turunkan terhadap x. Jadi x-nya kita turunkan. Gitu ya. C di situ C1, C2 itu adalah konstanta. Berarti dia tidak perlu berubah kalau diturunkan. Berarti yang diturunkan di sini apa? Berarti yang diturunkan di situ adalah misal C1 E pangkat 2x. Berarti turunnya apa? Turunannya C1-nya tetap. Nah, turunan dari E pangkat 2x itu apa? Berarti koefisien yang di depan x-nya saja yang kita turunkan. Ingat, 2E pangkat 2x. Konsep turunan dasar, matematika dasar harusnya kalian ingat. Cara menurunkan sederhana, misal E pangkat x itu adalah turunannya E pangkat x. Kalau misalnya dia ya, E pangkat 2x berarti turunannya adalah 2E pangkat x. Tinggal yang di sini aja yang diturunkan. Gitu ya. Berarti yang di sini adalah untuk yang ini kita tulis lagi, berarti turunannya adalah C1-nya tetap, 2 yang di sini kita turunkan 2 E pangkat 2x. Hasilnya ini. Nah, kemudian yang suku berikutnya berarti C2-nya tetap, C2-nya tetap. Kemudian turunannya apa? Berarti min 3 E pangkat min 3x. Gini. Itu ya. Kemudian kalau sudah ini udah gitu ya. Ini kan y-nya ini udah. Ini juga udah. Berarti kita butuh yang ini nih. Berarti yang ini kita turunkan lagi terhadap x. Berarti kan turunannya 2 kali. Turunan pertama berarti turunin 1 kali lagi x-nya. Caranya gimana? Ya udah tinggal persamaan ini aja yang kita turunkan. Berarti ini kalau kita turunkan berarti adalah 2C1-nya tetap. Pangkat 2-nya ini yang kita turunin. Berarti di sini kali 2. Kali E pangkat 2x. 2 kali 2 berapa? 4. Jadi hasilnya 4C1 E pangkat 2x. Hasilnya ini. Kemudian sama dengan yang ini nih. Kalau ini kita turunkan berarti 3C2-nya tetap kita tulis. Kemudian 3 yang ini kita turun ke bawah. Berarti di sini adalah min, tandanya di depannya dikalikan dengan min 3. E pangkat min 3x. Ini dikaliin jadi berapa? 9. Berarti jawabannya itu adalah 9C2E pangkat min 3x. Nah, langkah berikutnya apa? Jadi setelah kita menurunkan pertama, turun kedua gitu ya. Caranya gimana? Ya udah tinggal kita masukkan. Ini kita masukin ke ini gitu. Kemudian ini kita masukin ke sini. Kemudian ini yang terakhir kita masukin ke sini. Kalau kita masukkan gitu, setelah kita masukkan hasilnya sama dengan 0, oh berarti itu adalah penyelesaiannya. Berarti ini benar penyelesaian dari persamaan diferensial yang ini. Coba sekarang kita masukkan. Nah, setelah kita masukkan, ini sudah saya buatkan. Setelah kita masukkan gitu ya, ini adalah hasil dari yang ini adalah hasil dari yang ini, dan ini adalah hasil dari yang ini gitu ya. Setelah kita kelompok-kelompokkan yang punya pangkat E kuadratnya gitu ya. Setelah kita kelompok-kelompokkan, kita dapat ini dan kita dapat yang ini gitu. Nah, kalau dilihat gitu ya, ini berarti 4C1 ditambah 2C2, ini sama dengan berapa? 6C1 dikurang 6C1. 6C1 kurang 6C1 sama dengan 0. Ya kan? 0 dikalikan dengan E pangkat 2 berapa? 0. Ya, berarti yang ini 0, maka di sini 0. Yang ininya juga habis. 9 kurang 3 kurang 6, 0 juga. Berarti kan hasil akhirnya itu adalah 0 ditambah 0 sama dengan 0. Berarti kan 0 sama dengan 0. Oh, berarti gitu ya. Berarti ini benar penyelesaian dari persamaan diferensial yang ini. Itu. Kemudian contoh lagi gitu ya, contoh lagi. Ini ada contoh lagi. Kita punya persamaan diferensialnya ini gitu ya. Anggaplah penyelesaiannya atau solusi umumnya adalah ini. Apakah benar gitu ya? Apakah benar? Coba. Berarti sekarang di sini kan cuman butuh gitu ya, cuman butuh diturunin sekali y-nya. Y yang ini kan udah ada nih untuk menggantikan ke sini. Sekarang kita cuman membutuhkan turunan pertamanya. Berarti nilai y ini kita turunin sekali. Nah, ini adalah turunannya. Berarti
Y gitu ya. Y yang ini kita turunin, berarti Y sama dengan E pangkat min X. Turunannya berarti min E pangkat min X. Turunan dari plus X apa? Turunan X kalau diturunin berarti plus 1. Min 1 kalau diturunin jadi min 0. Karena konstanta kalau diturunin itu hasilnya 0. Nah, yang saya turunin tadi ini sama. Kemudian tinggal berarti kita masukin yang Y ini kita masukin ke sini. Kemudian Y yang ini tinggal kita masukin ke sini. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, setelah kita lihat gitu ya, berarti kan ini bisa mencoret yang ini karena sama. 1 dikurang 1 hasilnya 0. Min X ditambah X hasilnya 0. Berarti sisi kiri ini 0, sisi kanannya 0 gitu ya. Berarti oh benar, oh berarti ini adalah solusinya atau penyelesaiannya. Oke, berikutnya contoh lagi gitu ya. Kita punya persamaan diferensialnya ini. Kita anggap apakah ini benar solusinya gitu ya, apakah benar gitu ya. Ini saya tulis bukan solusi umum. Coba kita buktiin benar nggak gitu ya. Nah, sekarang coba lihat di sini ada Y gitu ya. Y-nya nanti digantikan dengan yang Y ini. Oke, udah selesai. Kemudian kita butuh apa lagi? Berarti kita butuh DY dx, berarti ini diturunin dulu sekali, turunin sekali. Kemudian kita butuh apa lagi? Ini. Kita butuh turunan yang keduanya gitu ya. Berarti kita butuh menurunkan ini 2 kali seperti yang contoh sebelumnya. Oke, sekarang ini kalau diturunin jadi berapa? Berarti kalau misalnya kita turunin Y sama dengan turunan dari X kuadrat apa? 2X dikalikan dengan C. Berarti turunannya adalah 2CX ini. Ini ya turunannya. Oke, berikutnya. Berarti untuk turunan berikutnya kita tinggal nurunin yang ini. Berarti kan DY per DX sama dengan 2CX. Turunan berikutnya adalah 2D kuadrat X per DX kuadrat sama dengan ini diturunin X-nya. X diturunin berarti 1. Berarti hasilnya adalah 2C kali 1 sama dengan 2C. Berarti turunan keduanya adalah 2C. Nah, sekarang tinggal kita masukin nih. Y-nya masukin ke sini, yang ini masukin ke sini, yang ini masukin ke sini. Hasilnya nanti gitu ya, hasilnya nanti ini dikalikan dengan 2, dikalikan dengan Y, dikalikan dengan turunan pertamanya. Nah, kalau kita lihat hasilnya sama gitu ya. Hasilnya sama. Loh, kenapa dia bukan solusi umum padahal hasilnya sama gitu ya. Nah, syaratnya dia dikatakan penyelesaian atau solusi umum itu adalah pangkat tertingginya atau derivatif tertingginya itu harus sama dengan jumlah konstantanya. Contoh gitu ya, contoh ini disebut solusi umum karena selain dia ininya sama, hasil yang setelah kita coba itu sama, dia punya pangkat derivatif tertingginya sama dengan konstantanya. Contoh, ini pangkat derivatif tertingginya berapa? 1 kan, karena dia petik 1, berarti pangkat derivatifnya 1. Berarti solusi umumnya harus memuat satu konstanta. Satu konstanta apa? Ini. Jumlah konstantanya ada 1. Maka dia disebut dengan solusi umum. Nah, ini konstantanya harus sama dengan ordenya. Sekarang kita identifikasi contoh yang kedua. Di sini orde yang nomor 2 berapa? Ordenya adalah 2. Ordenya 2. Tapi konstanta di sini ada berapa? Ada 0 gitu ya. Konstantanya bukannya di depan X-nya gitu. Kalau misalnya ini misal ini gitu ya. Y sama dengan CX kuadrat plus 5X plus 5 gitu ya. Nah, berarti kan di sini dia punya 2 konstanta, 1, 2 gitu ya. Berarti dia disebut dengan solusi umum kalau dia gitu. Tapi in case di sini gitu ya, ini ordenya 2 tapi konstantanya cuma 1 gitu ya. Berarti dia bukan solusi umum. Selain ininya harus sama, dia harus memenuhi kriteria yang ini. Itu yang dimaksud dengan penyelesaian persamaan diferensial atau solusi. Contoh lagi.
dy per dx plus 3x sama dengan 2, dengan y untuk x-nya 1 itu sama dengan setengah. Solusi umum dan solusi khususnya apa gitu ya. Coba berarti kita coba integralkan atau coba kita selesaikan dulu ini gitu ya. Ini kita coba selesaikan. Caranya adalah berarti ini dipindahin ke sebelah kanan. Naikin gitu ya, jadinya seperti ini. Kemudian berarti kan ini tinggal kita integralkan, ini tinggal kita integralkan gitu ya. Istilahnya gitu. Ini tinggal kita integralkan, ini tinggal kita integralkan gitu kan. Nah, berarti integral dari dy apa? Integral dari dy adalah y. Kemudian integral dari ini apa gitu ya. Nah, caranya berarti tinggal kita pecah aja, ini ke sini, ini ke sini. Nah, kalau kita pecah berarti integral dari min 3x dx ditambah integral 2 dx. Ini kalau diintegralin jadi berapa? Min 3x dx. Berarti cara mengintegralkannya adalah min 3 per pangkatnya kan 1. Berarti 1 plus 1 x pangkat 1 plus 1 gitu kan. Berarti min 3 per 2 x kuadrat. Kemudian yang ini kalau diintegralin jadi berapa? 2 nggak ada x, berarti kalau diintegralin langsung aja kasih x di sini, berarti 2x plus c. Jangan lupa karena ini integralnya tak tentu gitu ya, ini nggak di sininya nggak ada nilai gitu ya, berarti harus ditambahkan dengan c. Ini disebut dengan solusi umumnya. Nah, solusi khususnya apa? Berarti kita harus menemukan nilai c ini. Nilai c itu berapa sih gitu, biar itu disebut dengan solusi khusus. Nah, caranya adalah dengan ini nih, syarat yang ini gitu ya. Ketika nilai x-nya dimasukin dengan 1, x-nya dimasukin dengan 1, y-nya itu adalah setengah. Ya udah tinggal kita masukin aja berarti. Y-nya kan jadi kalau misalnya ini dimasukin, ini kan jadi setengah nih. Nih, tak tulis di sini nih, jadi setengah. Itu y-nya. Kemudian x-nya tinggal kita masukin. X-nya dimasukin 1, berarti min 3 per 2 1 pangkat 2, kemudian ini masukin 1 lagi, berarti 2 kali 1 plus C. Kemudian tinggal kita operasikan gitu ya, tinggal kita kali-kalikan, kuadrat-kuadratin gitu ya. Terus pindah kanan, pindah kiri gitu ya. Nanti dapat C-nya sama dengan 0, berarti C sama dengan 0, masukin ke sini gitu ya. Karena dia 0 berarti nggak usah ditulis. Berarti solusi khususnya itu adalah ini. Solusi umum masih memuat C. Solusi khusus berarti dia sudah tidak memuat nilai C. Itu. Kemudian kita sekarang masuk ke topik inti kita. Persamaan diferensial tingkat 1 dan berpangkat 1 gitu ya. Persamaan diferensial orde 1 dan berpangkat 1. Nah, contohnya gitu ya. Bagaimana cara menyelesaikannya gitu ya. Teknik-tekniknya ada 3 kemungkinan penyelesaian untuk yang orde 1 gitu ya. Bisa dengan cara perubah terpisah. Bisa dengan cara perubah mudah dipisahkan, atau bisa dengan identifikasi perubah tidak mudah dipisahkan. Caranya gimana? Caranya coba kita masuk ke topik yang pertama. Perubah terpisah gitu ya. Misal kita punya bentuk umum gitu ya, bentuk persamaan diferensialnya seperti ini. M yang mengandung unsur x dx ditambah dengan n yang mengandung unsur y dy sama dengan 0. Maka penyelesaiannya berarti tinggal kita integralkan aja, karena di sini udah mengandung x, di sini udah mengandung y, berarti kan udah sejenis tuh. Udah satu jenis, berarti tinggal kita kasih integral dengan C. Ini adalah konstanta sembarang, karena 0 kalau kita integralin kan jadi C. Contoh deh, biar nggak bingung. Contoh gitu ya. Contoh, kita punya persamaan diferensialnya seperti ini. Berarti kan yang X sudah sama dengan DX, yang Y sudah dikelompokkan dengan DY. Berarti cara menyelesaikannya gimana? Ya udah tinggal kita integralin aja gitu kan. 0 diintegralin dari konstanta 1, misal saya tuliskan. Nah, X integral dari X dx itu berapa? Berarti kan 1 per 2x kuadrat. Ini gitu ya. Kemudian integral dari y dy itu adalah setengah y kuadrat. Kalau semisalnya kita ubah gitu ya, Ini kita ubah dalam bentuk seperti ini.
Kan ada 2 sama X kuadrat plus Y kuadrat gitu ya. Sama dengan C1. 2-nya saya pindahin ke kanan, berarti sama dengan 2 kali C1. 2C1 ini saya misalkan dengan C aja. Sama aja kan? Berarti gitu ya. Penyelesaiannya atau solusi umumnya adalah ini. Boleh ini atau boleh ini juga boleh. Ini untuk contoh yang pertama, peubahnya udah terpisah gitu ya. Ininya udah terpisah. Yang tidak terpisah gimana contohnya? Misal kita punya y dx plus x dy sama dengan 0. Ini kan tidak bisa kita integralkan langsung, karena kalau kita integralin langsung dia tidak sejenis gitu ya. Masa y-nya diintegralin terhadap x atau x-nya diintegralin terhadap y, nggak bisa kan? Nah, kita masuk dengan taktik yang kedua. Yang kedua tadi apa? Peubah mudah dipisahkan. Caranya gimana? Nah, sebelum masuk ke contoh yang kedua gitu ya, ini ada latihan 4. Silakan teman-teman kerjain, nanti dikumpul di Google Classroom. Oke, berikutnya kita masuk ke topik yang kedua, peubah mudah dipisahkan. Misal bentuk umumnya itu adalah M mengandung unsur X dan Y dx, kemudian N mengandung unsur X, Y, dy sama dengan 0 gitu ya. Nah, cara memisahkannya gimana gitu ya? Persamaan ini bisa juga dituliskan bentuk ini gitu. Jadi mx itu mengandung X dan Y. Berarti kan ini mengandung X, mengandung Y gitu ya. Ya kan? ny mengandung X dan Y. Nih. Nah, caranya gimana? Caranya berarti kita harus membuat yang di sininya X semua, yang di sininya Y semua. Caranya gimana, Pak? Caranya berarti ini persamaannya ini kita bagikan dengan, misal saya bagikan dengan yang ini kita bagikan dengan G2Y kalikan dengan, ini dibagi dengan F2X. Berarti kan ini membagi semua persamaan ini. Gitu ya. Berarti kalau misalnya dia dibagiin itu, contoh kita selesaikan yang sebelah sini dulu deh biar nggak bingung. Berarti F1X G2Y dx dibagikan dengan F2X dibagikan dengan G2Y gitu ya. Ini sama. Berarti kan habis nih yang G-nya. Berarti tinggal F1X per F2X dx. Ini yang ini. Kemudian yang berikutnya berarti kita selesaikan yang ini juga nih. Kita tulis dulu F2X G1Y dy dibagikan dengan F2X G2Y. Berarti kan ini sama nih. Berarti kan yang tersisa adalah ini. Nih. Nah, kalau bentuknya sudah seperti ini gitu ya. Sorry, ini saya bukan X, sorry. Ini adalah Y. Nah, kalau bentuknya udah seperti ini gitu ya, berarti kan ini udah X semua, udah Y semua. Berarti ini tinggal kita integralkan. Sama contohnya dengan yang pertama tadi. Oke, coba kita masuk ke contoh soalnya gimana. Contoh, ini saya punya persamaan Y dx plus X plus 1 plus X kuadrat dy. Nah, berarti kan ini tidak bisa kita langsung integralkan gitu ya, karena di sini Y sama dx, X sama dy. Berarti solusinya adalah persamaan ini gitu ya, kita bagikan semua dengan yang memungkinkan di sini tinggal X, di sini tinggal Y, nah, gitu ya. Pintar-pintar kalian mencari caranya gitu ya. Berarti di sini saya bagikan gitu ya, bagikan dengan Y dikali dengan X plus 1 plus X kuadrat. Coba yang di sini dulu kita bikin. Y dx dibagikan dengan Y 1 plus X kuadrat. Karena sama gitu kan. Berarti sisanya tinggal yang ini. Nih.
Kemudian yang sisi berikutnya berarti 1 plus X kuadrat DY dibagikan dengan Y 1 plus X kuadrat. Ini kan sama, berarti sisanya adalah DY per Y. Nah, kalau bentuknya seperti ini, Y sama dengan Y sudah sekelompok dengan Y, X sudah sekelompok dengan X gitu ya. Berarti tinggal kita integralkan. Ini kalau diintegralin jadi ln Y, 0 kalau diintegralin jadi C. Kemudian ini kalau diintegralin jadi R ke tangen X. Nah, untuk solusi cepatnya mengintegralkan ini gitu ya, nanti saya kirimkan tabel integral di Google Classroom biar kalian nggak bingung gitu ya, termasuk yang kayak gini rumus cepatnya gimana, ln Y gitu ya. Yang ini kalau bentuknya gini integral cepatnya apa ini gitu ya. Nanti saya kirimkan tabelnya di Google Classroom biar kalian nggak bingung, langsung lihat tabel aja. Oke, contoh lagi yang kedua gitu ya. Contoh lagi ini, contohnya seperti ini. Kita tidak bisa langsung mengintegralkan ini karena di sini ada Y-nya, sementara di sini X, di sini ini Y, di sini ada X. Kan nyampur tuh, berarti kan nggak bisa. Berarti kan harus kita pisah-pisahkan dulu gitu ya. Cara misainnya gimana? Cara misainnya saya misalkan dulu yang X yang di sini, X yang di sini saya keluarin dulu gitu ya. Saya keluarin jadi seperti ini. Kemudian yang di sini ada Y, di sini ada Y gitu ya. Saya keluarin dulu, jadinya seperti ini. Nah, kemudian berarti kan persamaan ini tinggal kita bagikan dengan sesuatu yang nanti hasilnya di sini X semua, di sini Y semua gitu ya. Nah, solusinya gitu ya, solusinya biar enak gitu ya. Saya bagi persamaan ini dengan 2 plus Y kuadrat dikalikan dengan 1 plus X kuadrat. Coba kita selesaikan yang ini dulu nih. Berarti ini kalau dibagi gitu ya, ini kalau dibagi X dikalikan dengan 2 plus Y kuadrat dx dibagi dengan yang di bawah ini 2 plus Y kuadrat dikalikan dengan 1 plus X kuadrat. Ini kan sama nih, ini sama. Berarti sisanya apa? Ini, dan ini. Ya kan? Berarti sisanya itu adalah yang ini nih, ini sudah saya buatkan. Nah, yang ininya juga sama, yang solusi yang ininya juga sama gitu ya. Berarti Y 1 plus X kuadrat DY dibagikan dengan 2 plus Y kuadrat dikalikan dengan 1 plus X kuadrat. Karena ini sama, maka hasilnya ini, dan ini. Yaitu kalau ini udah tulis jadi gini nih. Nah, karena dia X udah sama dengan X semua, Y sudah dikelompokkan dengan Y semua, berarti tinggal kita integralkan. Ya kan? Nah, kalau ini diintegralkan nanti kalian silakan lihat tabel integral aja. Untuk bentuk yang ini kalau diintegralin jadi seperti ini. Ini juga kalau diintegralin jadi seperti ini gitu ya. Kemudian karena di sini ada setengah, di sini ada setengah gitu ya. Di sini juga ada ln, di sini juga ln. Berarti bisa saya ubah dalam bentuk seperti ini. Tinggal dikelompokin aja, gampang itu mah. Kemudian karena ini setengah pengen saya pindahin ke kanan tuh sama C, berarti kan dikali 2C jadinya. Berarti kan tinggal sisa yang ini nih. Kemudian untuk bikin di sini ln-nya hilang, berarti kan kalau di sini ln-nya hilang, di sini dia harus dipangkatin dengan E pangkat 2C gitu ya. Berarti kan dapat yang ini. Nah, berarti gitu ya. E pangkat 2C. E itu apa? E pangkat 2C. E itu nilai, ada nilai kan? E itu nilai kan? 2, berapa gitu. 2, pangkat 2C. C itu juga nilai. Berarti angka dipangkatin dengan angka. Misal 2 pangkat 2. Berarti kan itu adalah 4. 4 itu adalah konstanta kan? Berarti ini itu gitu ya. Ini itu sama aja dengan suatu konstanta. Berarti solusi umumnya itu adalah seperti ini.
Ingat ya, untuk mengintegralkan ini gitu ya, nanti silahkan lihat di tabel integral aja solusi cepatnya. Biar kalian tidak bingung. Yang penting tahu tekniknya saja. Berarti kalau misalnya dia sudah, misal lagi, kalau semisalnya gitu ya, kalau misalnya dia udah satu kelompok gini, tinggal diintegralin aja gitu ya. Kemudian kalau misalnya bentuknya masih urek-urekan gitu ya, yang X masih bercampur dengan Y, yang Y masih bercampur dengan X, berarti harus dipisahkan dulu. Tekniknya gitu. Kemudian yang berikutnya gitu ya, sebelum kita masuk yang ketiga, peubahnya tidak mudah dipisahkan. Ini ada latihan yang kelima. Silakan kalian selesaikan dan dikumpulkan di Google Classroom berbarengan dengan latihan 4. Kemudian saya ulangi ya. Untuk latihan yang keempat, silakan kalian cari solusi umum dari persamaan ini. Solusi umum. Ini solusi umumnya gimana gitu ya. Kemudian yang latihan 5 juga sama. Kalau misalnya soal ceritanya kayak gini gitu ya, abaikan aja ceritanya. Yang penting konsepnya gitu ya. Nah, yang ini itu gimana solusi umumnya gitu ya. Terus kita masuk yang ketiga. Misal kita punya persamaan seperti yang dicontoh. Bagaimana jika 3x kuadrat plus y cos x dx ditambahkan dengan sin x min 4y pangkat 3 dy sama dengan 0. Nah, persamaan ini tidak bisa digunakan dengan pemisahan peubah atau dipisahkan gitu ya, sama kayak cara yang kedua itu tidak bisa gitu ya. Susah gitu ya. Nah, bentuk ini itu adalah bentuk persamaan diferensial eksak. Caranya gimana gitu ya? Berarti kita harus menyelesaikannya dengan cara persamaan diferensial eksak. Nih, misal kita punya gitu ya persamaan permasalahan umumnya seperti ini, bentuk umumnya seperti ini gitu ya. Atau kalau misalnya dicontoh yang di atas ini 3x kuadrat plus y cos x dx bla 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 gitu ya. Itu adalah itu adalah persamaan diferensialnya yang mau kita selesaikan gitu ya. Nah, kita harus mengubah ini menjadi seperti ini. Caranya gimana gitu ya? Caranya gimana? Nah, kita langsung masuk ke contoh saja. Nanti kalian bingung kalau lihat yang ini gitu ya. Kita langsung masuk contoh saja. Contoh gitu ya. Contoh. Kita punya persamaan 3x kuadrat plus y cos x dx ditambah sin x min 4y pangkat 3 dy gitu ya. Nah, yang di bagian sini kita misalkan dengan m. Yang bagian sini kita misalkan dengan n gitu ya. Yang x yang di dekat dx kita misalkan dengan m, yang di dekat dengan dy itu misalkan dengan n gitu ya. Kemudian cara berikutnya adalah karena ini m, ini n gitu ya, ini m, ini n. Langkah berikutnya adalah m-nya itu diturunkan terhadap y karena m-nya diturunkan terhadap y dulu caranya. Nih lihat solusinya. M-nya diturunkan terhadap y, n-nya diturunkan terhadap x. Berarti ini kalau diturunin terhadap y-nya saja yang diturunkan gitu ya. Ya kan? Y-nya saja yang diturunkan gitu ya. X ini berarti kan tidak ada y. Kalau dia tidak ada y, berarti kan kalau diturunin menjadi 0 gitu kan. Nah, di sini ada y gitu ya. Y-nya kalau diturunin berapa? Jadi 1. Berarti y cos x kalau diturunin jadi apa? Cos x-nya tetap, y-nya diturunin jadi 1. Ya kan? Berarti di sini adalah 0 plus cos x. Ingat ya, di sini tidak ada unsur y. Kalau diturunin, anggap aja ini misal di sini 4. 4 kalau diturunin terhadap y berarti 0 gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, yang n ini ingat diturunin terhadap x, berarti x-nya yang kita turunkan gitu ya. Ini ada x nggak ada x, berarti anggap aja misal dia sebuah angka gitu ya, 8 atau 9 terserah, anggap aja dia sebuah konstanta. Berarti kan ini udah menjadi konstanta. Konstanta kalau kita turunin itu menjadi 0, sama dengan yang ini tadi. Ini 0 gitu ya, ini udah jadi 0. Kemudian
Turunan dari sin X apa? Turunan dari sin X itu adalah cos X. Ingat ya, turunan matematika dasar harusnya udah bisa. Turunan X, turunan sin X adalah cos X. Turunan dari cos X adalah min sin X. Gitu-gitu harus kalian udah hafal di luar kepala. Turunan dasar. Kemudian langkah berikutnya setelah kalian dapat dm per dy, dn per dx gitu ya. Langkah berikutnya adalah kalian harus membuat suatu persamaan gitu ya. du per dx itu sama dengan m. Berarti du itu gitu ya. Du itu adalah m dikalikan dengan dx ya kan. Saya tulis yang lebih bagus. du per dx sama dengan m. Berarti kalau ini kita naikkan, jadinya adalah du sama dengan m dikalikan dx. Atau bisa kita tulis juga dengan du sama dengan m dikalikan dengan dx. Nah, berarti ini m-nya yang tadi nih, ini m-nya yang tadi, ini m-nya yang ini. Ya kan? Udah dapat du sama dengan bla 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 bla, kemudian kita integralkan. Nih, kita tinggal integralkan. Nah, cara integralnya berarti x-nya saja yang kita integralin. Integral dari 3x kuadrat apa? 3x kuadrat diintegralin jadi x pangkat 3. Nih, yang ini nih. U gitu ya, integral du. Kalau dinaikin jadi u. Ya, kemudian yang ini nih, y cos x kalau diintegralin. Cos x-nya berarti kalau diintegralin jadi sin x gitu ya. Y-nya tetap karena yang kita integralkan x-nya saja, berarti y sin x. Nah, karena kita mengintegralkan terhadap y gitu ya, ininya tulis fy di situ. Kemudian kalau misalnya udah kita integralkan, kita turunkan terhadap y. Berarti setelah kita integralkan ini, kita turunkan terhadap y. Jadi persamaan yang ini, du ini, kita turunkan terhadap y. Nah, ini kan x pangkat 3 gitu ya, x pangkat 3. Karena dia x pangkat 3 tidak ada unsur y. Kalau diturunkan terhadap y berarti hasilnya adalah 0. Kemudian, nih yang ini kalau diturunin berarti sin x. Karena nilai y diturunin sama dengan 1 turunannya. Kemudian, fy gitu ya. Kalau diturunin menjadi f aksen y simbolnya. Makanya saya tulis seperti ini gitu ya. Ingat aja alur cara mengerjakannya. Cari dm, cari dn, kemudian bikin du per dx sama dengan m. Kemudian kalian tinggal integralkan. Setelah kalian integral, kalian turunkan terhadap y gitu ya. Kemudian langkah berikutnya gitu ya. Karena du per dy itu sama dengan n gitu ya. Sama dengan sin x plus sin x min 4y ini. Ini itu adalah du per dy sama dengan n, n-nya itu adalah yang ini. Maka berarti kan lihat nih di sini, ini du dy, ini du dy. Du dy yang di sini itu sama dengan n, n-nya itu adalah yang ini gitu. Nih. Berarti kan yang ini kita sama dengankan dengan yang ini yang sudah kita turunin tadi, yang kita turunin dari yang ini. Ini dapat dari mana? Dari integral yang ini. Emang agak berlibat sih caranya. Cuman itu adalah salah satu solusinya untuk menyelesaikan yang x dan y-nya tidak mudah dipisahkan. Kemudian berikutnya, karena ini sudah kita sama dengankan dengan yang ini gitu ya. Ingat, du dy ini didapat dari yang ini, yang dari integral yang ini. Kemudian du dy yang ini didapatkan sama dengan n yang di atas ini. Nah, berarti kita udah dapat nih. Ini bisa kita coret kan? Habis kan? Habis. Berarti dapat persamaannya adalah f aksen y sama dengan min 4y pangkat 3. Nah, untuk mendapatkan fy-nya, berarti kan karena ini turunan yang pertama, berarti untuk mendapatkan fy-nya, ini kita integralin. Berarti kan integral dari ini berapa? Integral dari min 4y pangkat 3. Nah, itu kan sama dengan min y pangkat 4. Ya kan integralnya, integral sederhana. Nah, karena ini integralnya bentuknya itu adalah integral tak tentu, jangan lupa ditambahkan dengan konstanta di belakangnya. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah ingat
tadi U sama dengan bla 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 gitu ya. U sama dengan bla bla bla. Kan kita udah dapat FY-nya. FY-nya masukin ke sini. Setelah kita masukin, kita dapat persamaan yang ini. Ya kan? Paham? Nah, karena DU itu sama dengan 0, DU sama dengan 0, DU sama dengan 0 dapat dari mana? Yang ini nih, yang di belakang sini, itu adalah DU. Ya, yang di belakang sini itu adalah DU. Nah, maka gitu ya, turunan yang dari yang ini itu sama dengan 0. Tinggal kita turunin aja gitu ya. Tinggal kita turunin saja karena DU berarti U-nya kita masukin ke dalam D yang ini nih. Jadi kalau misalnya kita punya nilai U-nya ini dengan DU sama dengan 0 gitu ya. Berarti kan D U-nya apa? U-nya yang ini tadi. X pangkat 3 plus bla 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 sama dengan 0 gitu ya. Yang ini nih, yang ini. Ya kan? Berarti kalau ini diintegralin, integral dari D bla 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 berarti kan ini habis. Sorry, contohnya gini aja. Integral dari DU sama dengan 0. Ini kalau diintegralin jadi apa? Jadi U kan? Ya kan? Sama dengan 0 kalau diintegralin jadi berapa? Jadinya C kan? Nah, berarti U-nya ini tinggal kita ganti yang ini nih. Gantiin ke sini. Nih, U sama dengan gitu ya. Plus C. Nah, karena di sini ada C, di sini ada C, kita gabungin aja sama aja kan konstante semua gitu ya. Berarti nanti di persamaan penyelesaian akhirnya kurang lebih seperti ini. Oke, ini mungkin agak berjelimet gitu ya. Kita masuk contoh yang berikutnya. Contoh yang lebih sederhana. Misal, kita punya persamaan X min Y kuadrat DX plus 2XY DY. Ini kan susah nih buat kita selesain gitu ya. Susah banget buat kita integralin. Kita tidak usah boleh pakai cara yang sebelumnya ini gitu ya. Pakai yang DM, DY, DN gitu boleh. Ini juga ada lagi solusi caranya gitu ya. Berarti kita misalin Y kuadratnya itu dengan U gitu ya. Berarti kalau ini kita turunin berarti 2Y DY gitu ya. U kalau diturunin jadi DU gitu kan. Kemudian berarti persamaan yang di atas ini itu sudah berubah menjadi X min U. Karena Y kuadrat tadi udah kita misalin U gitu ya ini. Kemudian 2Y, ingat di sini ada 2DY sama dengan DU gitu ya. 2DY sama dengan DU berarti 2YDY udah menjadi DU. Berarti di sini adalah XDU. Nah, berarti kita sudah dapat persamaan bentuknya kalau misalnya ini kaliin, ini dikaliin gitu ya, dapat persamaannya yang ini. Oke, sampai sini kemudian kita bagikan dengan X kuadrat semua gitu ya biar enak. Biar enak. Jadi persamaannya bentuknya seperti ini. Kemudian langkah berikutnya adalah ini kan ada ini gitu ya. Ini bentuk ini itu kalau kita mau diubah dalam bentuk ingat gak dulu yang kalau misalnya kita punya rumus U dibagi V. Rumus U dibagi V berarti turunan U bagi V berarti U aksen P min V aksen U dibagi U kuadrat kan. Jadi kalau misalnya kita mau U dibagi X berarti kan turunannya itu adalah U aksen X min X aksen U per U kuadrat. Ya kan? Misal nih U per X berarti kan rumusnya apa? U aksen X min X aksen U per X kuadrat kan? Nah, berarti ini yang rumus turunan untuk pembagian gitu ya. Berarti ini itu sama dengan yang ini. Ya kan? Sama kan? X gitu ya. U aksen itu sama aja dengan ditulis DU gitu ya. U terus X aksen itu sama dengan DX.
Jadi persamaan yang ini gitu ya, ditulis sederhananya seperti ini. Nah kemudian tinggal kita integralkan. Ini kalau diintegralkan jadi bentuknya kayak gini. Ini juga diintegral bentuknya kayak gini. 0 itu kalau diintegralkan bisa dalam bentuk len C gitu ya. Atau nanti len C kan sama aja dengan len angka gitu ya. Len angka sama dengan konstanta juga. Terus langkah berikutnya adalah berarti ini kalau diintegralkan jadinya apa? Len X, ya kan? Kalau itu diintegralin jadinya adalah len X ini. Kemudian langkah berikutnya, contoh lagi, balik. Ini kalau kita integralin gitu ya, berarti kan integral menghapus D-nya, berarti kan sisanya yang ini aja gitu kan. Berarti kita lihat, nih hasilnya U per X. Kemudian yang C tetap tinggal kita susun-susun ulang gitu ya. Yang len digabungkan dengan len gitu ya. Yang len kita gabungin, yang len ini kita gabungin dengan len yang ini gitu ya. Nanti karena dia len C min len X gitu, bisa kita modifikasi dengan seperti itu. Len dikurang len kan bisa dibagi gitu ya, dalam bentuk len C bagi X gitu ya. Kemudian kalau semisalnya kan kita udah dapat tuh tadi U per X sama dengan len CX gitu ya. Biar nanti lennya hilang, berarti kan ini lennya hilang, berarti kan yang ini dipangkat, yang sebelah sini gitu ya, itu dipangkatin dengan X nih. Jadi dijadiin eksponensial gitu ya. Tinggal operasi biasa. Nah ingat U tadi di awal kita misalin sebagai apa? U itu adalah Y kuadrat, berarti kan tinggal kita gantiin ke sini, ya kan? Kemudian X yang di bawah sini tinggal kita naikin ke atas. Berarti nanti kita dapat solusi umumnya seperti ini. Itu. Kalau saya pribadi gitu ya, untuk menyelesaikan persamaan diferensial yang sangat susah gitu ya, yang sangat susah diubah atau dipisah-pisahin, saya menggunakan yang lebih enak urut dengan cara yang seperti ini, meskipun agak panjang. Berarti teknik-teknik cara menyelesaikan persamaan diferensial orde 1 gitu ya. Ingat ada 3. Kalau semisalnya dia kalau semisalnya emang dia sudah terpisah gitu ya, udah terpisah seperti ini, berarti tinggal diintegralkan. Kalau semisalnya dia tidak bisa kalau misalnya dia tidak terpisah tapi mudah dipisahkan, pisahkan dulu. Contohnya seperti ini. Tapi kalau misalnya dia susah banget untuk dipisahkan gitu ya, kalian harus menempuh dengan cara menyelesaikan PD eksaknya. Urutannya seperti ini. Ikut aja contoh yang saya jelaskan yang ini nih caranya. Oke. Ini latihan yang ke-6. Tadi ada latihan 4, latihan 5, latihan 6 gitu ya. Silakan diselesaikan, dikerjakan. Nanti dikumpul di Google Classroom. Kemudian kita masuk dengan istilah yang berikutnya, persamaan diferensial linier. Berarti kan kalau misalnya dia persamaan diferensial linier, pangkat dari derivatifnya itu cuma 1. Pangkat dari derivatifnya itu cuma 1 gitu ya. Nah, ini persamaan bentuk umum ini gitu ya, bisa kita ubah bentuknya menjadi seperti ini. Caranya gimana? Caranya gampang. Caranya ini dinaikin ke sini, atau enggak semua persamaan ini dikalikan dengan dx. Kalau dikalikan dengan dx berarti ini tinggal dy. Ini berarti fx dx y. Ini berarti gx dx. Biar intinya tuh yang di bawah ini udah nggak ada gitu loh. Jadinya bentuknya seperti ini. Nah kemudian karena di sini udah ada dx, di sini ada dx, kita gabungkan aja gitu ya biar enak. Nah kalau udah gitu ya, kalau udah selesai gitu ya, tinggal kita turunin gitu ya. Tinggal kita turunin terhadap Y, turunin terhadap X. Nanti kalau misalnya udah diturunin terhadap X, terhadap Y, kita dapat bentuk solusinya, penyelesaiannya seperti ini. Bingung? Ya pasti bingung. Kita langsung ke contoh saja. Kita masuk ke contoh. Ini aja. Kita langsung masuk ke contoh ini. Misal kita punya X dy per dx min 2y sama dengan X pangkat 3 cos 3x.
Ini kan persamaan linear gitu ya, karena pangkat derivatif tertinggi dari dy-nya itu 1. Yang tertingginya itu adalah 1 di sini. Nah, untuk menyelesaikan persamaan diferensial linear ini, berarti kan harus gitu ya, harus yang di bagian bawah sini, yang di bagian bawah sini gitu, harus dinaikin ke atas semua gitu ya, harus dalam bentuk linear gitu loh. dy dx-nya harus dx-nya nggak boleh di bawah, intinya gitu. Dx-nya harus kita naikin ke atas. Caranya gimana? Berarti persamaan ini kita kalikan semua dengan dx. Berarti kalau misalnya dy per dx dikalikan dengan dx, coret kan hasilnya dy gitu kan, ini dy. Kemudian yang ini gitu ya, kita kalikan juga dengan dx. Jadi bentuknya seperti ini nih. Nah, kemudian cara berikutnya adalah gitu ya, cara berikutnya yang mengandung unsur y gitu ya, yang mengandung unsur y kita turunin terhadap y, yang mengandung unsur x kita yang ini nih. Nih lihat. Yang di sini nih, yang di depannya ada dx, itu kita turunin y-nya terhadap y. Yang di depan y kita turunin terhadap x. Contoh, nih lihat, yang ini bentuk ini gitu ya. Berarti kan itu adalah dm per dy, dm per dy dx. Yang ini nih. Berarti kan dm per dy-nya yang mana? dm per dy-nya yang ini nih. Berarti persamaan ini harus kita turunkan terhadap y. Berarti 2 per xy diturunin terhadap y, berarti y-nya kita turunin. Y-nya diturunin berarti 1, berarti tinggal 2x. Kemudian x kuadrat cos x diturunin terhadap y sama dengan 0. Kan ini nggak ada unsur y-nya kan? Anggap aja dia c. C kalau diturunin itu adalah 0. Nah, kemudian yang di depan dy itu dibuat sama dengan dn per dx. Berarti yang di depan y itu diturunin terhadap x. Berarti kan kita punya min dy gitu ya. Nah, ini kan 1 nih. 1 harus diturunin terhadap x. Berarti kan yang di depan dy di sini, yang di depan dy kan 1. Berarti kan 1 itu harus diturunin terhadap x. Kalau 1 diturunin terhadap x berarti kan 0. Habis kan? Habis. Nah, n-nya yang mana? N yang itu yang di depan sini nih. Jadi bentuk ini itu adalah yang sebenarnya adalah m dx min n dy sama dengan 0. Ini harus diturunin terhadap y, ini turunin terhadap x. Gitu ya. Kalau misalnya kita balik ke contoh yang ini nih. Nih, kalau kita balik ke prinsip awalnya banget gitu ya, balik yang ini itu adalah m, yang di depan sini itu adalah n. Nah, gitu. Kita masuk ke contoh yang tadi. Berarti kalau misalnya udah yang ini itu kita udah ubah ke bentuk yang seperti ini atau hasilnya ini gitu ya. Berarti kan ini bisa kita tulis jadi kayak gini nih hasilnya. Ini kan habis karena dibagi dengan 0, dikurangkan dengan 0. Kemudian ini dibagikan dengan min 1, berarti kan min 2x per x. Nah, kemudian berikutnya berarti kalau dari rumus yang ini tadi berarti kan mu sama dengan e pangkat integral fx dx. Hasil yang dari ini tadi itu adalah fx. Berarti kan solusi umumnya itu adalah mu dikali sama dengan e integral fx dx. Berarti yang di sini tinggal kita masukin ke dalam sini. Berarti hasil yang ini tadi, hasil yang kita dapat tadi ini dimasukin ke rumusnya yang ini. Berarti solusi umumnya itu adalah mu e pangkat integral fx dx. Fx-nya yang mana? Fx itu yang ini tadi. Nih, rumusnya yang ini nih. Saya tidak mau menjabarkannya terlalu panjang gitu ya. Bentar, yang jelas ini nih rumusnya. Nah, kemudian
kemudian kalau misalnya kita udah masukin gitu ya, udah masukin berarti kan ini nih, sudah kita masukin gitu ya. Nah, langkah berikutnya tinggal kita integralin E-nya, yang pangkat E-nya, berarti kan integral dari min 2 per X dx itu integralnya berapa? Integralnya adalah berapa? Min 2 ln X, ya kan? Integralnya adalah ln 2X. Kemudian E-nya 2-nya ini bisa kalau misalnya pelajaran matematika dasar gitu ya, kalau misalnya kita punya A ln B itu sama saja dengan ln B pangkat A. Nah, sama dengan yang ini. 2-nya bisa kita masukin ke dalam ln dengan cara dipangkatin dengan X-nya gitu ya. Berarti kan dapatnya gini. Berarti mu-nya itu adalah E pangkat ln. E pangkat ln itu habis. Berarti kita dapat mu-nya itu adalah X pangkat min 2. Gitu. Nah, lanjutannya gitu ya. Lanjutannya gimana? Kan kita sudah dapat tadi gitu ya. Sorry, sebelumnya. Kan kita udah dapat persamaan yang ini nih tadi yang kita udah sederhanain. Nah, kemudian langkah berikutnya tinggal kita masukin tuh mu-nya di depan masing-masing dari yang sudah kita selesaikan yang sebelumnya. Nih, masukin ke sini mu-nya. Mu-nya tadi dapat berapa mu-nya? Mu-nya tadi dapat, kalau dari yang hasil hitungan kita itu adalah X pangkat min 2. Berarti tinggal kita masukin mu-nya. Mu-nya itu adalah masukin ke sini X pangkat min 2, X pangkat min 2, X pangkat min 2. Gitu ya. Nah, kemudian tinggal kita selesaikan nih yang ini. Langsung kita selesaikan, dapat bentuknya seperti ini. Ini kan bisa kita coret nih. Ini bisa nih. Berarti kan X pangkat min 3 jadinya. Ini kan jadi habis nih. Tinggal cos 3X saja. Nah, kemudian berarti kan ingat konsep dari kali-kalian gitu ya. Kali-kalian UV. Berarti kalau misalnya bentuk turunannya apa? U aksen P min V aksen U gitu ya. Ya enggak? Nah, berarti kalau misalnya saya punya U-nya itu ini, U-nya itu ada yang itu, yang ini nih. Berarti kan U-nya itu adalah X pangkat min 2, V-nya itu adalah Y, berarti U kali V gitu ya. U kali V yang ini nih, U kali V itu sama dengan U aksen P-nya berapa? U aksen turunan dari U. Turunan dari U berapa? Turunan dari ini berapa? Berarti kan saya hapus dulu. Berarti kan turunannya itu adalah min 2X. Ya kan? Min 2X pangkat min 3 gitu kan, karena diturunin. U aksen P, V-nya Y dikurang V, ini adalah U aksen V min V aksen U gitu ya. Berarti kan min V aksen ini kalau diturunin berapa? Kalau itu diturunin kan jadinya adalah DY per DX gitu ya. Kalau itu diturunin U aksen P, P aksen U. U-nya itu adalah ini X min 2. Nah, ini itu gitu ya, sama dengan yang ini. Jadi saya ingin ngerubah gitu ya. Bentuk ini kan bentuknya itu adalah U aksen V min V aksen U ke dalam bentuk D per DX U kali V. Ya kan? Berarti ini itu udah saya bentuk di sini nih, U kali V, yang di dalam sini itu adalah U kali V. Nah, kemudian berarti kan untuk menyelesaikan ini gampang. Integralin. Ya kan? Caranya gampang, berarti DX-nya pindahin ke kanan dulu. Jadinya seperti ini, tinggal kita integralin. Integral dari D kan habis. Hasilnya apa? Hasilnya ini aja kan? Ini plus C, jangan lupa. Kemudian ini kalau diintegralin berapa? Jadinya sepertiga sin 3X ditambah dengan C. Tinggal kita kelompokin aja, mau dapat persamaan biar dapat Y gitu ya. Tinggal kita susun ulang. Berarti Y sama dengan bla 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 bla. Itu adalah solusi
untuk persamaan linier. Contoh lagi yang kedua gitu ya. Sebelum kita selesai materi ini, contoh lagi yang kedua. Misal kita punya dy per dx plus 2y sama dengan 1. Y untuk y sama dengan 0 gitu ya. Y sama dengan y yang dimasukkan x-nya itu 0. Maka solusinya gimana gitu ya? Solusinya gimana? Berarti kita ubah dulu persamaan soalnya ke dalam bentuk yang dy per dx. Jadi soal yang ini, soal yang di atas kita ubah dalam bentuk dy per dx nih, seperti ini. Kalau udah bentuknya seperti ini gitu ya, tinggal kita pindahin dy-nya, pindahin ke kanan gitu ya. Jadinya bentuknya seperti ini. Kalau udah seperti ini kan dy dx-nya udah gabung kan, y dengan y udah gabung, dx-nya juga udah. Berarti kan tinggal kita integralin. Nah, integral dari yang ini itu adalah ini. Tinggal kalian lihat rumus integral, nanti saya kirimkan di Google Classroom yang tabel saya bilang tadi. Kemudian integral dari yang ini itu adalah x. Jangan lupa karena ini integral tak tentu, itu sama dengan c gitu ya. Nah, kemudian tinggal kita masukin gitu ya. Untuk y yang nilai x-nya dimasukin 0 itu sama dengan 0. Berarti nilai x-nya yang di sini kita masukin 0 gitu ya. Berarti kan apa? Berarti y-nya sama dengan 0, y-nya juga sama dengan 0. Ya udah tinggal kita masukin y-nya, berarti kan 2 dikali 0 0, x-nya 0 gitu ya. Nanti kamu teman-teman semua dapat gitu ya. C-nya itu sama dengan 0, berarti yang ini tuh C-nya 0. Berarti kita tinggal dapat persamaan yang ini aja gitu ya. Ini contoh yang sederhana sih. Berarti kan kita tinggal dapat bentuknya seperti ini. Nah, tinggal kalian susun ulang gitu ya biar dapat persamaan y sama dengan bla bla bla. Kan bentuk solusi umum gitu. Berarti kan nanti dapat solusi umumnya seperti ini. Tuh. Intinya gitu ya. Intinya kalau mau menyelesaikan persamaan diferensial linier, kalian tinggal pertama gitu ya. Pertama teman-teman silakan membuat gitu ya bentuk soalnya itu atau bentuk permasalahannya itu di bawahnya tidak ada dy-nya gitu ya, dengan cara berarti dy-nya kita naikin ke atas semua jadi bentuknya seperti ini. Kemudian kalau dia udah jadi bentuk seperti itu, kalau misalnya udah jadi bentuk dy dx, berarti nanti dapat m dx min n dy sama dengan 0. Tinggal M-nya kalian turunin terhadap Y, N-nya kalian turunin terhadap X. Kalau sudah, nanti bentuknya seperti ini. Nah, kalau kita udah dapat bentuknya seperti ini, berarti yang sama dengan di sini, sama dengan yang di sini gitu ya, itu sama dengan Fx namanya. Kalau udah dapat Fx-nya ini gitu ya, berarti kan untuk mendapatkan mu-nya itu adalah rumusnya. Ingat rumusnya. Rumusnya sudah saya tuliskan di depan. Mu sama dengan E pangkat integral Fx dx. Nah, tinggal kalian masukin tuh tadi Fx-nya berapa gitu ya. Kalau sudah tinggal kalian selesaikan. Tinggal ini nih, kalau misalnya kalian udah gitu ya, udah kalian dapat mu sama dengan x pangkat min 2, tinggal kalian masukin mu-nya ke persamaan yang ini tadi, yang awal banget, yang udah ini nih, yang awal banget. Tinggal dikasih mu di sini, dikasih mu di sini. Nih, tinggal kalian masukin mu-nya, ini tinggal kalian operasikan biasa. Ingat, kalian butuh manipulasi yang di bagian sininya biar bentuknya menjadi U kali V. Kalau ini kan bentuknya adalah U aksen min V, U aksen P min V aksen U gitu ya, yang ini. Kalian manipulasi bentuknya menjadi U kali V. Nah, kalau misalnya udah seperti itu, berarti kan ini tinggal diintegralin gitu ya, ini pindahin ke kanan. Jadinya seperti ini. Kalau D gitu ya, integral D, berarti kan ini bisa saling menghapus nih. Integral turunan berarti kan kayak plus minus gitu, berarti kan 0 gitu kan, anggaplah habis. Berarti kan tinggal hasilnya yang ini plus C, jangan lupa. Kemudian ini kalian integralkan juga gitu ya. Kalau sudah, tinggal kalian susun biar nanti dapat persamaan akhirnya gitu ya. Solusi umumnya itu bentuknya adalah Y sama dengan bla 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 bla. Nah, intinya gitu. Kalau misalnya mau menyelesaikan
Kalau mau menyelesaikan persamaan diferensial linier, silakan diperhatikan contoh yang satu ini. Sekian untuk pertemuan kita hari ini. Nanti kita lanjutkan dengan beberapa metode gitu ya, beberapa metode cara menyelesaikan persamaan diferensial order 1. Bisa dalam bentuk penyelesaiannya itu ada metode Larlag, kemudian ada Bernoulli, dan ada 2 lagi saya lupa. Nanti kita lanjutkan. Silakan dikerjakan latihan 4, 5, dan 6-nya. Nanti dikumpul di Google Classroom. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.